Kalau untuk USG ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Halo Sobat Menur, kembali lagi di Detak Detik Podcast Rumah Sakit Jiwa Menur bersama saya, Nia Ardita. Dan siang ini saya bersama dengan narasumber kita yang keren yaitu Dr. Simon Fonggana, SPOG. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang, Dokter Nia. Iya, bagaimana kabarnya dok? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, iya. Dokter Simon ini adalah seorang dokter spesialis kandungan yang berpraktik di Rumah Sakit Jiwa Menur. Jadi sekarang di Rumah Sakit Jiwa Menur tidak hanya bisa periksa untuk keluhan jiwa saja, tapi juga sudah bisa periksa kehamilan. Nah, untuk Sobat Menur yang ingin tahu tentang pemeriksaan kehamilan, khususnya USG kehamilan, langsung aja yuk kita dengarkan dari ahlinya. Oke dok, selama ini yang kita ketahui wanita hamil itu perlu melakukan pemeriksaan USG kehamilan. Sebenarnya yang dimaksud dengan USG kehamilan itu apa sih dok? Ya, USG kehamilan itu adalah pemeriksaan pencitraan gambar Ya. di dalam rahim untuk mengetahui kondisi rahimnya, kondisi janinnya, dan juga dilakukan pengukuran tumbuh kembang janinnya tersebut, pastinya dengan parameter-parameter yang sudah tersedia, dan juga melihat aktivitas dari janinnya, termasuk juga denyut jantung janinnya. Jadi banyak sekali ya dok ya, Ya. manfaat dari USG kehamilan ini. Lalu sebaiknya kapan seorang ibu hamil itu mulai melakukan pemeriksaan USG? Ya, pemeriksaan USG sebaiknya sih dilakukan sedini mungkin ya. Iya. Begitu ibu tersebut terkonfirmasi hamil, Iya. ya ibu boleh melakukan pemeriksaan USG supaya nanti bisa dilihat USG ini salah satu modalitas untuk mengkonfirmasi ada tidaknya kehamilan. Kehamilan. Gitu ya dok. Seperti itu. Sebenarnya idealnya nih dok, selama masa kehamilan itu berapa kali dilakukan pemeriksaan USG? Sebelumnya beberapa rekomendasi itu dikatakan 4 kali ya. Satu di trimester pertama, lalu 1 kali di trimester kedua, lalu 2 kali di trimester 3. Nah, tapi yang ada peraturan dari Permenkes tahun 2021 ya, itu direkomendasikan 6 kali. Oh, 6 Jadi kali. 1 kali di trimester pertama, Iya. 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Oh, gitu. Jadi semakin bertambah trimesternya, sebaiknya USG ini semakin sering gitu ya dok? Ya, Kalau untuk mau melakukan pemeriksaan USG dok, apakah ada persiapan khusus nih seperti kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan gula darah gitu dok? kayak Perlu puasa puasa, gitu iya. atau apa. Iya. Sebenarnya enggak ada sih, Mbak. Oh nggak Jadi perlu ya dok ya, ya? pemeriksaan USG itu bisa dilakukan kapan saja Iya. tanpa ada persiapan-persiapan khusus. Baik. Lalu dok, yang saya tahu itu kan ada beberapa macam USG. Oh iya. Ada 2D, 3D, 4D, kemudian USG transvaginal. Itu bedanya apa ya dok, dan kapan perlu dilakukan pemeriksaan yang ini, USG yang ini, kemudian USG yang lainnya gitu? Ya, jadi untuk ini kita bicara USG kehamilan ya, karena Iya. kalau sebenarnya USG itu banyak banget, enggak cuma 2D, 3D, 4D. Ini yang Oh di iya dalam dok. kehamilan. eh, Pertama biasanya yang kita tahu ada yang sering dikerjakan oleh dokter kandungan adalah USG 2 dimensi. Ya, 2 dimensi itu sebenarnya sudah cukup. Ya, kita bisa melihat banyak hal di sana dengan 2 dimensi. Iya dok. Kita melihat kondisi janinnya, tumbuh kembangnya, lokasi ari-arinya, Iya.
denyut jantungnya, semua bisa terlihat. Bahkan kalau ada kelainan-kelainan mayor, itu bisa terdeteksi dari USG 2 dimensi. Nah, kalau USG 3 dimensi dan 4 dimensi ini untuk melihat detailnya. Jadi detail, karena pencitraannya itu jauh lebih bagus. Iya dok. Untuk melihat, biasanya untuk melihat wajah, Iya. melihat jenis kelamin bisa juga ya. Iya dok. Jadi tapi untuk kelainan-kelainan yang khusus atau kelainan-kelainan bawaan dari 2 dimensi aja sudah jelas. Oh sudah bisa ya dok ya. Jadi nggak perlu yang harus kadang kan mungkin kalau misalnya ibu hamil tuh ngelihat di Instagram gitu dok, misalnya, oh saya maunya yang 4D nih, nggak mau kalau 2D aja gitu. Ya, ya boleh. Itu untuk 3D. 3D ini gambaran 3 dimensi. Jadi pencitraan atau gambar bayi di dalam kandungannya itu memang lebih jelas ya. Iya. Tapi untuk 4D itu bentuknya biasanya video. Jadi gambarnya bergerak. Kalau 3D itu gambarnya seperti foto, hanya Oh seperti gitu foto. ya dok ya. Seperti itu. Oh iya, ada satu lagi tadi, transvaginal ya. Transvaginal ya. Nah, transvaginal ini biasanya dikerjakan di trimester awal karena rahim juga belum membesar. Karena organ perempuan, organ kewanitaan ini posisinya masih di bawah. Kalau diperiksa menggunakan 2 dimensi yang dari perut, biasanya gambarnya kurang begitu jelas. Sehingga ditawarkan untuk pemeriksaan-pemeriksaan transvaginal ini. Tapi tidak semua kok. Ada beberapa dari pemeriksaan 2D aja sudah bisa tampak. Sekarang itu kan yang lagi viral ada pemeriksaan USG kehamilan 4 dimensi. Itu kelebihannya apa sih dok dibandingkan USG yang biasa dilakukan lainnya? Ya, jadi memang viral ya. Jadi Iya. USG 4 dimensi ini pencitraan gambarnya itu lebih detail. Ya. Oh gitu. Dari USG 4 dimensi kita bisa melihat kalau ada kelainan-kelainan pada janinnya itu bisa terlihat lebih baik. Dan juga kita bisa melihat ekspresi dan gerakan-gerakan yang ada di dalam rahim. Iya. Seperti misalnya kita bisa mendapat gambaran bayinya tersenyum atau menguap. Melet juga bisa dok? Oh, bisa banget. Oh kelihatan ya dok ya? Iya, jadi pastinya itu momen-momen seperti itu kan tidak selalu terulang ya. Jadi Iya benar. kita bisa mengabadikan gambaran sang buah hati ini untuk kondisi-kondisi yang sangat-sangat menggemaskan. Iya. Seperti itu. Jadi ada apa ya, orang tua itu bisa dapat pengalaman melihat janinnya di dalam kandungan gitu Benar ya dok. sekali. Iya, Dan itu bisa dilakukan di RSC Menur dok? bisa banget. Oh, bisa ya, oke. Kita punya USG kita sangat-sangat mumpuni untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian ini dok yang mungkin sering membuat ibu hamil itu bertanya-tanya ya. Jadi contohnya nih ada seorang ibu hamil, dia periksa ke rumah sakit A. Kemudian dari hasil pemeriksaan USG-nya itu disebutkan HPL-nya tanggal sekian. Kemudian karena suatu hal mungkin dia akhirnya pindah nih ke rumah sakit B. Nah dari hasil USG-nya iya HPL-nya ternyata beda. Itu penjelasannya bagaimana dok? Ya, jadi HPL ini didapatkan berdasarkan pemeriksaan biometri dari janin melalui USG. Nah, kalau biometri pada janin ini sangat dipengaruhi oleh nutrisi dari janin tersebut. Nutrisinya yang didapatkan dari ibu. Jadi apabila ada gangguan nutrisi pada ibu, baik itu kelebihan atau kekurangan nutrisi, pastinya mempengaruhi tumbuh kembang janin. Iya. Nah, alat USG itu akan mendeteksi berdasarkan ukuran biometri dari janin yang diperiksa. Sehingga hasil
HPL-nya pun bisa berbeda-beda. Oh, gitu. Misalnya diperiksa di trimester awal, Iya, diketahui HPL-nya tanggal sekian. iya, Nah, trimester awal itu belum banyak dipengaruhi oleh nutrisi ibunya. iya dok. Sementara kalau diperiksa di trimester 2 dan 3, biasanya tumbuh kembang janin itu sudah dipengaruhi oleh nutrisi ibu. Ibunya Baik. doyan minum, makan atau mengkonsumsi hal-hal yang Yang manis. manis. Nah, mungkin bayinya akan besar, Besar ya. HPL-nya akan maju, sehingga iya. berbeda-beda seperti itu. Oh, seperti itu dok. Yang terakhir nih dok, apakah USG ini aman? Karena ada tuh yang mengatakan takutnya nanti bayinya kena radiasi. Ya, USG pada kehamilan itu bukan seperti foto rongsen ya, Beda ya menggunakan dok zat ya. radioaktif. Iya. Jadi USG ini menggunakan gelombang suara. Baik. Jadi sangat-sangat aman. Aman ya dok. Boleh mau diperiksa sesering mungkin. Ya, Nggak ada batasannya ya dok sebenarnya. tidak ada batasan. Oke, baik dokter. Baik dokter Simon, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dok. Terima kasih juga kembali. Iya, Sobat Menur, sudah kita dengarkan bersama pentingnya pemeriksaan USG kehamilan. Dan jangan ragu lagi untuk melakukan pemeriksaan USG kehamilan, karena di Rumah Sakit Jiwa Menur juga bisa dilakukan USG kehamilan 4D yang lebih jelas dan bisa merekam aktivitas janin di dalam kandungan. Yuk datang ke Polikandungan Rumah Sakit Jiwa Menur. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.